mendampingi presiden pada masa-masa penuh gejolak. Betul. Apa ada yang menarik yang Jenderal TB rasakan ketika mendampingi Pak Habibie di masa penuh pergolakan seperti itu? Banyak. Apa itu misalnya? Ya, misalnya antara lain saya dapat informasi misalnya dari, kalau sekarang mungkin Kabin ya. Kabin. Kalau dulu itu Pak Jet A. Maulani itu Kabakin. Sebagai Kabakin. Kabakin. Oke. Ya. Saya tiba-tiba malam hari begitu ditelepon bahwa ada pasukan liar. Nah, begitu. Ya saya malam-malam lalu saya koordinasikan dengan Pas Pampres begitu, komandan grup 1 waktu itu seorang kolonel, lalu saya sampaikan perkuat kita ya penjagaan, dan saya mengambil senjata pribadi, saya tidur di bawah tempat tidurnya Pak Habibie. Tidur di bawah tempat tidurnya Pak Habibie? Iya. Oke. Begitu, jadi ada pintu begitu, malam-malam Pak Habibie mau sholat tahajud, melangkahi saya dan beliau tanya, Hasanuddin, siapa ini? Begitu. Saya Pak Hasanuddin, saya bilang begitu. Begitu. Dan kemudian, oh ya sudah, tidak ditanya apa-apa, saya melaksanakan tugas di sini. Oke, bagus, begitu. Ya. Tapi sampai subuhnya juga tidak ada juga yang namanya pasukan liar itu. Saya tidak tahu informasi itu dari mana. Tapi saya sebagai prajurit ya yang waktu itu ajudan ya siap ya melakukan tindakan apa saja untuk menjaga presiden bersama anggota Pas Pampres yang jaga waktu itu. Itu sesuatu yang lazim dari sisi pengamanan presiden ketika seorang ajudan kemudian tidur di bawah ranjangnya presiden. Ya kalau dalam keadaan terpaksa apapun kami lakukan untuk kesiapan begitu. Itu Pak Habibie tinggal di Patra ya? Pak Habibie di Patra. Dan kenapa dulu ide sampai Pak Jenderal TB Hasanuddin kemudian memilih tidur di bawahnya Pak Habibie sebenarnya? Ya untuk kesiapan. Kesiapan. Kalau terjadi apa-apa ya keadaannya. Kami tidak tahu seberapa jauh, seberapa besar bahwa pasukan liar itu akan hadir. Dan pertempuran akan seperti apa, kami di luar perkiraan. Lalu terakhir ini, banyak orang yang bertanya, apa betul itu ada pasukan liar? Saya bilang yang mengatakan itu adalah sebagai seorang jenderal dan kepala BIN, yang kalau sekarang kepala BIN ya. Gitu. Itu kan memiliki sumber informasi yang valid lah, A1 ya disampaikan begitu. Tapi ternyata tidak ada juga pasukan liar itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, suatu saat kebetulan saya dinas lagi. Lalu saya ditelepon lagi bahwa hati-hati, presiden akan diracun. Presiden akan diracun? Iya, begitu. Lalu saya diracun. Saya tidak tanya siapa yang meracun dan yang penting saya harus protek presiden seoptimal mungkin. Racun bisa melalui makanan, minuman dan sebagainya. Mulai saat itu makanan, minuman kami sortir, begitu. Bahkan petugas yang masak pun kami kawal untuk belanja. Saya sampaikan belanjanya jangan di tempat situ, tempat lain, begitu, pasar lain dan sebagainya. Lalu kami rahasiakan ke Pak Habibie, ya. Tapi ketika makan siang, saya ditanya, wah ini makanan bersih ya? Maksud Bapak bagaimana? Katanya saya mau diracun. Oh bersih Pak. Pak Habibie juga tahu? Saya tidak tahu, ya, dari mana Pak Habibie itu tahu bahwa beliau akan diracun. Rupanya mungkin dari ibu, dan ibu mungkin dari pelayan di dapur. Oke. Karena pelayan di dapur ketika belanja, saya perintahkan untuk dikawal dan belanja tidak di Lengganan, tapi tempat lain, begitu, ya. Ya cukup menarik cerita-cerita di balik layar itu. Tapi ketika kemudian Pak Jenderal TB, ketika kemudian Pak Habibie pertanggungjawabannya di sidang istimewa MPR ditolak, itu gimana suasana pada saat itu sebenarnya? Kami cukup kagum ya. Waktu itu saya ajudan ketika pertanggungjawaban itu ditolak hanya karena masalah Timur Timur, ya. Kalau tidak salah sekitar perbedaan 32 suara saja. Ya. Kemudian waktu itu kami
itu sudah hampir subuh, menjelang subuh itu, ya di MPR ada voting itu. Lalu kami dapat informasi seperti ini, lalu beliau sampaikan, sudah kita serahkan sama Allah. Ayo kita sholat. Siapa? Saya pikir mau sholat di musola beliau di belakang. Lalu saya mau nyiapkan sajadah. Tapi beliau enggak, kita ke Istiqlal. Jadi kami menuju ke Istiqlal, sholat di situ, ya sholat malam dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Selesai sholat subuh, kami pulang dan Ibu Ainun sudah menyiapkan bubur. Kami makan bubur hangat. Itu setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang MPR. Iya, begitu. Jadi ya biasa saja, suasana kebatinannya ya fine saja. Itulah yang menarik ya dari Iya. si transisi kekuasaan dari Betul. Pak Harto ke Pak Habibie. Nah, Iya.